deskriptif begitu. Betul. Oh, iya, Maka iya, itu iya. dilarang sekarang ini. Maka di sana kampus Merdeka itu lebih tekanannya adalah pada kemandirian, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat pemirsa Lensa UIM Universitas Islam Madura Pamekasan. Bersama saya Min Haji Ahmad dalam program Bincang Santai. Program Bincang Santai ini kita akan membincang tema-tema sederhana tetapi menarik. Tema-tema sederhana tetapi substansinya bagus. Dan pada kesempatan kali ini para pemirsa sekalian, kita akan membincang seputar pendidikan, tema Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat bahagia ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Profesor? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Kita nanti akan membincang tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan sedikit saja bahwa beliau bernama lengkap Profesor Dr. H.M. Zainuddin MPD. Sekarang beliau adalah Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Iya, betul. Mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka, apa sih sebenarnya Belajar Merdeka Kampus Merdeka ini, Pak? Ya. Pak Prof. Merdeka Belajar itu sebenarnya memang sudah menjadi kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Karena kebutuhan otomatis seluruh kampus ini hendaknya melakukan, apalagi ini di era revolusi industri 5.0. Merdeka Belajar dimaknai bagaimana mahasiswa itu bisa aktif, bisa berkarya, ada titik tekannya adalah menyenangkan. Ini adalah Merdeka Belajar. Iya, iya. Dan kampus Merdeka mahasiswa di dalam aktivitasnya, apalagi di dalam komunikasi interaksi, ini benar-benar mereka ini melakukan kegiatan-kegiatan itu tanpa ada penekanan, tanpa ada pemaksaan, tapi dilakukan dengan penuh menyenangkan. Bahasa Ki Hajar Dewantara bahwa kampus Merdeka bagaimana menjadikan kampus itu sebagai taman belajar. Sehingga benar-benar kesini itu kebutuh dan enjoy, kangen dengan kampusnya. Itulah yang dimaksud dengan kampus Merdeka. Iya. Dengan Merdeka Belajar kira-kira tujuan akhir itu apa, Prof? Kampus Merdeka itu tujuannya bahwa mahasiswa itu benar-benar menggandrungi, sehingga sistem pembelajarannya berbasis STEM. Artinya STEM bahwa kampus Merdeka lebih mengedepankan dalam aktivitasnya menggunakan tim, kelompok. Berarti teamwork. Iya, teamwork. Karena hidup ini tidak mungkin sendirian. Iya. Itulah yang harus dikembangkan. Nah, tim inilah yang nantinya hasil yang dicapai dengan adanya kampus Merdeka, mahasiswa itu tekanannya adalah punya keterampilan. Ini punya terampil dalam berbagai macam aspek. Itulah bahwa pembelajaran berbasis tim, kelompok teamwork, yang akhirnya dia punya keterampilan yang memadai. Ini rohnya kampus Merdeka. Maka di sana kampus Merdeka itu lebih tekanannya adalah pada kemandirian, tapi ada kata kuncinya adalah menyenangkan, punya keterampilan yang di situ dalam IKU, indikator kinerja utama dalam membentuk kamus belajar kurikulumnya. Iya, iya. Yang 20 SKS itu harus bermitra dengan siapa? Di dunia usaha dan dunia industri. Itulah yang dimaksud dengan kampus Merdeka berbasis tim, punya keterampilan. Maka itu saya sangat salut kalau di sini nanti ada namanya LSP, Lembaga
sertifikasi profesi dalam menyongsong revolusi industri 5.0 bahwa segala sesuatu nanti akan dipenuhi oleh mesin, sehingga tenaga manusia itu kalau tidak punya keterampilan itu termasuk hari ini ya akan ditinggalkan oleh masyarakat. Iya. Jadi ke depan Merdeka Belajar itu bukan hanya berbasis pembelajaran di ruangan, tetapi orientasinya juga pada bagaimana alumni outputan dari kampus itu bisa langsung bekerja atau diterima di sebuah perusahaan misalkan, atau bisa membangun sebuah usaha sendiri, mandiri. Begitu ya, Prof? Betul. Jadi kampus Merdeka itu rohnya adalah bagaimana anak-anak itu diberikan stimulus, rangsangan untuk bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak khususnya dalam masyarakat. Kalau dia itu tidak diajari, tidak diciptakan kampus Merdeka, dia nanti lama-lama akan tertinggal oleh lingkungan. Karena syarat Merdeka Belajar tuntutannya adalah profesional. Namanya profesional itu syaratnya ada 4. 1, dia punya pengetahuan. Tidak cukup hanya kita itu dapat pengetahuan, harus punya keterampilan, skill. Syukur kalau skillnya itu benar-benar punya lisensi. Yang ketiga, perilakunya harus berubah. Karena orang mempunyai skill pasti berubah. Yang keempat adalah action, bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka tuntutan dengan kampus Merdeka seorang dosen kalau mengajar harus berbasis HOTS, high order thinking, skill. Maknanya apa? Dunia ini kan tidak bisa tunggal. Harus diberikan alternatif. Bagi contoh, seorang mau mengajar matematik, 7 tambah 3 sama dengan titik-titik. Jawabnya kan tunggal, 10. Mestinya tidak gitu. 10 sama dengan titik-titik ditambah titik-titik. Jawabnya kan banyak ya. Bisa 1 tambah 9, bisa 2 tambah banyak. Dalam kampus Merdeka, anak itu diberi kesempatan untuk berpikir yang realistis. Sehingga dosen tidak bisa hanya sekedar kamu harus gini. Wah, namanya itu sudah bukan kampus Merdeka, harus banyak. Ibarat kita mau ke mana itu. Jadi modelnya partisipatif ini. Jawabnya tidak tunggal. Iya. Harus berbagaimana dengan argumen-argumen yang sesuai dengan realita. Ibarat kita mau ke Surabaya itu jalannya tidak satu, lewat ini boleh, lewat ini boleh. Targetnya adalah apa? Suramadu. Itulah namanya Merdeka Belajar. Diberi kebebasan. Yang paling penting tujuannya sampai itu. Nah kalau nanti orang itu kan namanya sudah pemaksaan itu. Aku tidak suka lewat jalan ini. Kenapa harus lewat jalan ini? Itulah Merdeka Belajar. Diberi peluang, diberi kesempatan sesuai dengan keinginan. Itulah kampus Merdeka. Tetapi apakah ini sudah tidak dilakukan di kurikulum sebelumnya? Di kurikulum sebelumnya juga memberikan peluang kepada mahasiswa untuk praktik lapangan, misalkan. Kemudian adanya kuliah kerja nyata. Itu artinya bahwa mereka juga diberi kesempatan untuk tidak hanya di dalam kelas tetapi di luar kelas. Apa bedanya kemudian Merdeka Belajar dengan kurikulum yang sudah terdahulu? Kurikulum kita ini perlu ada satu, bukan perubahan ya, ada kesempatan, ada penyesuaian. Ini yang dimaksud. Karena kurikulum kita dengan ikut itu 20 SKS. Ini harus bekerja dengan mitra. Lah yang lalu kita ini tidak. Kurikulum mau nggak mau ya ini tidak dikaitkan dengan lead and met dengan masyarakat. Lah disinilah bahwa nanti dengan adanya kampus Merdeka Belajar, bahwa kita bisa kerjasama misalkan dengan UNU. Nanti mahasiswa bisa sekolah di UNU, sini bisa sekolah di sini. Itu dalam rangka untuk penyesuaian. Dan kurikulum juga ada penyesuaian namanya, bukan perubahan, penyesuaian dengan kebutuhan mahasiswa sendiri. Nah, syukur kalau kebutuhan kurikulum itu dimetkan dengan namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi. Sehingga lulus
dari kampus Merdeka ini, anak tidak hanya sekedar dapat ijazah, tapi ada namanya ijazah dengan tuntutan kampus Merdeka, Merdeka Belajar, yaitu skill yang lain, namanya pendamping ijazah. Oh iya, iya. Nah, pendamping ijazah itulah yang anak suruh milih mana yang disukai. Cuma biasanya dia mengambil sesuai dengan profesinya. Profesi. Karena di masyarakat bahwa yang laku itu belum tentu ijazahnya. Justru sertifikatnya banyak laku. Skill yang lain. Skill yang lain itu banyak laku. Di luar negeri itu enggak ada yang tanya, kamu ijazahnya enggak ada. Mesti ditanya, kamu skillmu apa? Iya, iya Prof. Iya Prof. Ini bukan ijazahmu apa. Ijazah kan enggak punya keterampilan. Iya, Dunia iya. kerja kan enggak butuh ijazah. Iya, Yang iya, dibutuhkan adalah apa? Skill. Skill. Maka itu Merdeka Belajar selalu Merdeka Belajar dengan pendekatan STEM. Kelompok anak-anak sudah terbiasa kerjasama, anak-anak punya keterampilan. Di situ mahasiswa di samping bekerja dengan pihak lain bisa, dia punya keterampilan, dan jangan lupa anak-anak itu benar-benar menyukai dalam bidang yang digeluti. Karena kalau anak itu ijazah, kadang-kadang anak banyak putus sekolah itu kan karena ditekan-tekan oleh Betul, dosennya, orang tua tidak diberi kebebasan. Lah, kampus Merdeka anak diberi kebebasan. Bahkan anak itu kalau bisa dikelompokkan. Anak yang mau melanjutkan S2, anak yang tidak melanjutkan. Kalau tidak melanjutkan ya lebih baik banyak skill tadi. Sehingga dia tidak menggunakan jalur skripsi, tapi menggunakan jalur praktek Lapangan ya. lapangan. Sehingga setelah dia praktek di lapangan, pulang, coba kamu pertahankan apa yang kamu praktekkan itu. Buatlah resume. Itu diuji, sudah lulus S1. Karena di lapangan tidak pernah tanya, skripmu judulnya apa, tidak. Iya. Apa skillmu? Apa keterampilanmu? Apa keahlian? Apa yang kamu bisa? Iya, itulah. Itu namanya kampus Merdeka. Apakah ada kaitannya dengan model kearifan lokal? Otomatis. Otomatis. Namanya Merdeka Belajar, anak akan membaca, terutama lembaga, harus disinkronkan dengan kearifan lokal, sesuai dengan lingkungan. Jangan sampai nanti lulusan itu semacam lulus, tapi dia tidak ramah dengan lingkungan, ramah dengan kearifan lokal. Tidak mengenal, ini kan masalah baru. Mestinya seperti Pegadaian itu, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena anak tidak dikenal dengan kearifan lokal, begitu lulus, ini apa ini? Iya. Ini binatang apa ini? Nah, ini yang tidak boleh dalam kampus. Bahkan mendapatkan penolakan dari masyarakat. Iya, karena itu tadi tidak dikenalkan dengan lingkungan. Oh iya. Kalau misalkan UIM nanti kerjasama dengan UNU Blitar misalkan, kemudian pertukaran mahasiswa, bisa. Apakah sesuai dengan jurusan? Apakah di sana nanti boleh memilih jurusan yang berbeda, Pak Prof? Ada dua. Oh iya. Pertama, pertukaran yang berkaitan dengan sisi keilmuan. Iya. Berarti prodinya harus sama. Prodinya harus sama ya? Karena Jelas yang harus ditukarkan itu adalah keilmuannya. Katakan prodi KPI. Iya. Dengan KPI, karena dia ingin melihat bagaimana KPI yang ada di UNU Blitar dan KPI ini tambah. Yang kedua adalah pertukaran ini yang berkaitan dengan STEM tadi. Iya. Keterampilan berkelompok, maka dia milih spesifik apa. Kalau ini nanti tukarnya adalah pada skema apa. Berarti tekanannya pada sertifikasi. Saya ingin ambil sertifikasi dulu karena saya ini prodi saya pendidikan olahraga. Saya akan ambil spesifik olahraga. Di sana kebetulan skemnya adalah massage, pijat. Itu penting sekali karena olahraga tanpa itu tidak boleh. Harus ada sertifikasi tentang massage, lada keseyu dan sebagainya. Di samping itu dia nanti kalau di masyarakat buka praktek boleh karena sudah dapat itu praktek pijat. Tidak hanya pijat ngawur tapi pijat yang profesional karena dia dapat sertifikasi tentang massage.
Itu sertifikat tanda profesi. Iya, tanda profesi. Jadi setelah lulus kita itu mendapatkan dua. Yang pertama ijazah, Iya. kemudian yang kedua adalah profesi. Satu orang boleh ambil 2, boleh 3. Oh, boleh 3. Boleh. Tergantung kemampuan anaknya ya Pak. Iya, anaknya otomatis kemampuannya. Nah, otomatis kalau kerjasama dengan UNU, barangkali nanti akan kita minimal penyamaan pokok-pokok kurikulum itu. Saya ini mahasiswa saya ini banyak yang ingin ambil, misalkan saja yang berkaitan dengan trainer, pelatihan. Nah, kurikulum pelatihan itu apa? Nanti dimasukkan dalam kurikulum yang 20% tadi, 20 SKS tadi di sini. Yang ngajar ya dosen sini, kita tinggal ngetes saja sesuai dengan voksi, sesuai dengan sertifikat yang akan diujikan itu. Iya ya. Misalkan kerjasama sampai 2 profesi misalkan. Iya, betul. Apakah dampaknya tidak mengakibatkan mahasiswa akan hanya main-main saja? Misalkan saya ingin tahu profesi ini, ingin tahu profesi ini, akhirnya juga kan tidak kuat profesi yang utama, Pak Prof. Ya namanya dia ini kan diukur dulu. Nanti kan tidak harus yang ikut sertifikasi lulus kan tidak. Kalau dia tidak mampu kan ya tidak lulus, tidak diberi sertifikat. Bisa aja saya ingin sertifikasi tentang aplikasi komputer. Ya sebelumnya dia harus paham betul gimana cara mengoperasionalkan Excel, bagaimana cara membuat surat, bagaimana cara mengoperasionalkan Word dan macam-macam. Nah itu ada kurikulumnya. Nah kalau dia ujian tanpa diberi landasan-landasan sebelumnya, ya enggak lulus, enggak iso apa-apa, mesti dapat sertifikat. Oh iya. Nah, ini. Iya, Bro. Ya, jadi itu tidak sekedar sertifikat diberi tidak, tapi keahliannya harus muncul. Maka itu sebelum diuji dia akan diberi kurikulumnya. Ini loh yang diujikan materinya. Nah, maka itu kalau nanti benar kita, ya harapan saya kerjasama, maka LSB itu akan memberikan, ambil skema apa ini loh yang diujikan. Oh saya harus istilahnya pemanasan dulu berapa hari, mungkin 2-3 hari kita lakukan penyegaran dulu. Iya. Nah setelah dilakukan penyegaran terus diuji. Kalau udah lulus ya ulang lagi. Baru sampai lulus. Oh iya, namanya sertifikasi udah punya keterampilan gimana? Ya harus dikuati ini, prosedur meneliti, prosedur laporan, mencari data. Kamu ingin apa kerja? Lah apa tidak? Golek data-data lengkap sulit. Kamu harus bisa keterampilan. Iya. Nah memang dia ke sekolah itu tujuannya bukan untuk kuliah S2, kalau tidak mampu ya panggara lulus itu. Nah diberi peluang, kamu ingin kerja, perdalam keterampilan. Maka biasanya mereka belajar itu berbasis STEM, berbasis kelompok, supaya dia punya keahlian yang bisa bertanggung-jawaban. Itulah munculnya LSP. Ya. Tetapi misalkan dengan model begitu, ini kan dalam rangka menguatkan kompetensi mahasiswa. Apakah tidak semakin membebani mahasiswa begitu, Prof? Ya mahasiswa malah senang karena namanya belajar. Itu kan konsep dasarnya harus menyenangkan. Iya. Lah kalau dia tidak bisa keilmuan, suruh katakan kalau teknik belajar kalkulus, matematika ya tidak bisa tuh. Tapi lihat suruh praktek tidak sangat garap-garap, senang, tapi dolanan. Tapi dia praktek melihat, kan lebih enjoy daripada suruh ngerjakan apa? Soal, gambar apa? Barang-barang mesin-mesin itu kan sulit kalau bukan dia keilmuannya tinggi. Akhirnya tidak lulus-lulus, ujung-ujungnya nanti keluar. Tidak mampu menyelesaikan karena memang tidak dituntut secara akademik, bukan dituntut secara skill. Iya. Itu malah senang gitu. Berarti yang kita harapkan adalah skill. Betul, mereka belajar. Ini bukan berarti tidak boleh untuk jalur akademik. Yang ingin S2, S3 kan harus akademisi itu. Di samping tes potensi akademik memadai, keilmuannya pun harus standarisasi. Kalau ini tuntutannya keterampilan. Apakah Merdeka Belajar itu mendukung terhadap akselerasi atau percepatan belajar? Ada kan mahasiswa yang karena kemampuannya bagus, dia ingin cepat. 1 tahun kan S1 kan 4 tahun, Prof. Sehingga dia ingin kuliah sampai hanya 3 tahun misalkan.
Apakah Merdeka Belajar mendukung terhadap akselerasi proses itu? Sangat mendukung, karena pada dasarnya kan kamus Merdeka itu kan memberi kebebasan pada mahasiswa. Oh iya. Mana yang dipilih? Kalau milih jalur ini yang dikuasai. Iya. Milih jalur akademik ya ini. Seperti kan banyak ya mahasiswa kita itu kalau disuruh mikir, Iya. luar biasa susahnya. Tidak mau bahkan. Tidak mau. Tapi kalau sudah skill, keterampilan, muter-muter apa itu menyenangkan, ya cepat kan. Kata kuncinya Merdeka Belajar itu bagaimana siswa aktif, bagaimana siswa punya keahlian, Iya. bagaimana siswa keterampilan, tanda petiknya ditambah menyenangkan. Namanya belajar kalau tidak menyenangkan gimana dapat ilmu? Jadi yang harus banyak. menyenangkan. Oh iya, kalau tidak menyenangkan namanya bukan kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Ada tekanan, ada pemaksaan, ada pengkondisian. Kalau anak tidak suka, dipaksa-paksa ya tidak jadi itu. Jadi kalau misalkan kerjasama ada pertukaran mahasiswa juga ada pertukaran dosen ya Bapak? Oh iya bisa, pertukaran dosen. Oh bisa. Tapi ada kata kuncinya ya, Menyenangkan. Nah, itu. Jadi dosen itu harus pintar-pintar menyenangkan mahasiswa. Oh iya. Jadi kalau misalkan ada tipe dosen yang memang tidak mampu menyenangkan, bawaannya kaku terus, misalkan bagaimana itu? Itu harus di training dosennya. Oh iya. Berarti dia tidak memahami kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Jadi dosen itu wawasannya harus luas. Dia harus belajar lagi berarti. Oh iya. Dilatih. Maka itu dalam menghadapi percepatan keilmuan, bangsa kita 2045 menjadi Iya. bangsa modern di dunia nomor 3. Harapannya seperti itu. Iya, iya. Nah untuk seperti itu maka dosen itu harus punya profil, kriteria, skema yang kesana itu. Di antaranya dosen harus punya komitmen. Di antaranya dosen itu harus memiliki yang namanya pengetahuan yang luas. Iya. Di samping itu dosen harus punya yang namanya Kepercayaan diri. Dan juga terpercaya. Di samping dia harus terpercaya. Bukan hanya percaya diri. Tapi terpercaya. Iya. Belum lagi dosen punya profil apa? Selalu berperilaku Menyenangkan. menyenangkan. Jadi meskipun S3 nanti juga harus dilatih kalau misalkan Oh iya. tidak memenuhi syarat Merdeka Belajar. Harus diberi briefing. Ini Briefing dulu. konsep Merdeka Belajar itu. Silahkan berkreasi. Dosen harus kreatif. Dosen harus inovatif. Dosen harus cerdas. Dosen harus pinter. Apakah ada Tapi semacam kata kuncinya, lembaga? Bagaimana? Lembaga yang melatih dosen untuk menuju Merdeka Belajar Ya itu? seperti hari ini mungkin diantaranya adalah untuk itu. Bagaimana dosen yang dimaksud dosen pinter? Iya, Dosen pinter itu sudah dari Allah. Diterangi didik langsung menyerap. Betul. Pinter, dosen pinter. Dosen pandai. Tapi dosen itu tidak cukup pandai, harus cerdas. Dosen cerdas itu seperti apa? Dosen yang bisa mengelola orang pinter. Leader itu tidak harus pinter, tapi cerdas. Presiden cukup S1, tidak perlu doktor. Tapi dia termasuk orang cerdas karena bisa mengelola profesor-profesor. Menteri-menterinya kan profesor. Profesor, Pak Jokowi kan doktor. cukup S1. Pinter nih kira-kira Jokowi dengan Betul. Wah, itu namanya dosen cerdas. Dosen Iya, yang bisa iya. mengelola itu. Dan yang ketiga, dosen harus inovatif. Iya. Bagaimana kondisi yang ada ini kita kelola, kita kondisikan menjadi nilai ekonomi. Sekolah kita ini, kampus kita ini, nilai ekonomi artinya benar-benar mahasiswa ke sini tuh karena inovasi, ada peningkatan keilmuan, ada terobosan-terobosan baru yang di sekeliling kita tidak ada. Iya. Berarti inovasi. Iya. Terobosannya terus ada. Ini inovasi. Ada nilai ekonominya. Ibarat kita ini mau jual durian, di kampung durian itu harganya hanya 50.000. Tapi kalau dia durian itu dipotong, dibuka, jual yang milik supermarket. Nah, tidak satu itu, tapi kelusuan. Kelusuannya 25.000. Padahal dosennya kalau dipecah itu ada 10.
Iya, Yang market berarti 10 kali 25, 250.000. Nah, itu namanya dosen Inovatif. Lah, dosen itu harus punya jiwa inovatif. Artinya dosen kemudian di Merdeka Belajar itu tidak hanya dituntut untuk menguasai materi, Bukan. tetapi juga apa yang kemudian disebut dengan mampu menguasai di luar buku. Out of the box. Bisa aplikatif. Maka itu tadi orang profesional diantaranya adalah knowledge, punya ilmu, keterampilan, skill, Iya. behavior, dia perilakunya berubah. Yang keempat, action, bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tuntutan kampus Merdeka. Merdeka Belajar, kampus Merdeka. Iya. Dampak terhadap Tridharma perguruan tinggi, Prof, Merdeka Belajar dengan adanya konsep Merdeka Belajar, kampus Merdeka ini bagaimana, Prof? Nah, Tridharma itu sudah merupakan keputusan final. Iya. Jadi seorang dosen itu satu, tri pertama, dia adalah punya namanya kompetensi akademik. Iya, iya. Pembelajaran harus benar, harus bisa. Sekarang pemerintah sudah menetapkan dosen dalam mengajar yang namanya tri pertama pembelajaran menggunakan namanya PTAJK. PTAJK. TPAJK. Ada teknologinya. Di mana mengajar menggunakan IT. Iya, iya. Yang kedua, pedagogi. Iya. Di situ lebih terapannya pada blended learning. Ada mengajar, tugasnya harus lewat, misalnya aja WA. Mengajarnya juga tugas-tugas lewat apa? Zoom. Terus lagi tugas-tugasnya lewat email. Gitu. Yang ketiga adalah dosen itu harus konten nulit. Keilmuannya harus utuh, jangan sepenggal-penggal. Banyak dosen hanya bermodal berani ngajar. Ya, percaya diri, yang penting percaya diri. Nah, ini. Maka dosen itu bukunya harus banyak. Iya, iya. Supaya konten nulitnya utuh. Itu persyaratan sekarang mengajar itu. TPAJK, teknologi, pedagogik, konten nulit. Yang ketiga tadi sudah saya katakan berbasis HOTS. Soalnya tidak boleh satu jawaban tunggal, tapi harus open ended. Jawabannya lebih dari satu. Jadi modelnya nanti deskriptif begitu. Betul. Oh, iya, maka iya, itu iya. dilarang sekarang ini. Oh, Eptanas di SD, SMP, SMA semua gunakan apa? Uji sekolah sendiri-sendiri, diberi kepercayaan. Gitu. Iya, iya, Prof. Iya, Prof. Ya, gitu. Ini sangat menyenangkan sekali nanti kalau misalkan sudah diterapkan dan kita bisa bekerja sama, Prof. Betul. Ini sangat menyenangkan. Jadi materinya saja sudah sangat menyenangkan, apalagi nanti diterapkan kan begitu, Prof. Terakhir misalkan ada pertanyaan dari saya. Ini kan dari tadi senang-senang terus. Jadi sangat menyenangkan, bebas dan sebagainya. Kita seolah-olah nanti fly begitu tentang Merdeka Belajar. Ada kira-kira yang perlu disikapi misalkan suka dukanya tentang ya namanya satu kegiatan itu tidak mungkin seluruhnya menyukai karena keterbatasan baik dosennya dan mahasiswa. Iya. Kadang-kadang dosennya siap, mahasiswanya tidak siap. Iya. Kadang-kadang mahasiswanya tidak siap, mahasiswanya siap, dosennya yang tidak siap, tidak mengenal apa Merdeka Belajar. Maka ini harus sosialisasi ini berimbang supaya dipahami Merdeka Belajar itu secara utuh, tidak setengah-setengah. Iya, saya khawatir mahasiswanya di training, dosennya tidak ngerti, atau dibalik ya, dosennya ngerti, mahasiswanya tidak ngerti. Wah, aneh-aneh ini. Tidak match. Iya, tidak match. Itu yang harus dipahamkan. Tidak jodoh namanya. Itulah sebenarnya penghalang dan penghambat kebijakan Merdeka Belajar. Padahal tujuan Merdeka Belajar itu mahasiswa aktif, mahasiswa punya kegiatan sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan bakatnya, ada kata kuncinya menyenangkan. Ya, Prof. Demikian saya kira, Prof, bincang-bincang santai mengenai Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Ke depan semoga kita bisa bekerja sama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Blitar di
mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, juga dengan lembaga sertifikasinya. Oh ya, kan ya. begitu Prof. Iya, siap. Demikian sebelum kami akhiri, kami minta waktu sebentar kepada Profesor untuk closing statement. Terima kasih. Jadi sekarang kita ini sudah masuk revolusi 5.0. Maknanya apa? Segala kebutuhan manusia itu akan dicukupi oleh mesin. Iya. Karena dicukupi oleh mesin, maka kita sebagai warga kampus harus bisa mengkondisikan dosennya dan mahasiswa harus memahami apa yang dimaksud Merdeka Belajar, apa yang dimaksud dengan kampus merdeka. Kalau itu sudah dilakukan, kami yakin ke depan alumni dari UIM ini sesuai dengan masyarakat. Amin, amin. Karena ke depan nanti pegawai bank itu akan hilang itu. Sedikit, karena transaksi sudah lewat ATM, semua lewat. Iya. Bahkan sekarang cari kakak saja tidak perlu datang kan, cukup lewat email. Betul, betul Prof. Nah, inilah yang harus kita hadapi ke depan, yaitu namanya Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Itulah pentingnya, dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh seluruh Universitas Akademika, khususnya Universitas Islam Madura. Sehingga negeri, belum tikar, negeri itu mau mendirikan LSP aja bingung, karena belum tentu rektornya mau membuka WLK. Iya. Ini saja muridnya banyak, mahasiswanya banyak, ya nanti akan tergilas oleh UIM. UIM. Harapan ini Prof. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Profesor atas waktunya. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih. Demikian kami akhiri. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.